infrastruktur di sekitaran kita semua. Coba kalau misalnya kamu bayangin, sekarang itu semua isinya cuma semen dan batu, semua uang kontribusimu tuh hilang, puff, gitu aja. Pernah nggak bayangin? Tapi percaya nggak percaya, hal ini tuh nggak jarang terjadi di Indonesia. Tapi Feb, menurutmu ini tuh suatu hal yang bertolak belakang nggak sama moral mereka? Aku sih nggak tahu. Kalian? Biar kita nggak penasaran lagi, ayo kita cek proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak di Indonesia akibat korupsi. Nomor 1, Meikarta. Kalian pernah nggak sih lihat iklan jadul yang satu itu? Kita lupa, semua ini dapat menjadi milik kita. Aku ingin pindah ke Meikarta. Sebenarnya, mega proyek ini tuh dimulai dari PT Lipo Cikarang Tbk. Dan untuk informasi kalian, sebenarnya iklan yang barusan kita tampilin itu budgetnya 1,5 triliun loh. Kalau dipikir-pikir itu udah bisa sih untuk mencukupi gaji dari staf MBG untuk 1 bulan. Pada Agustus 2017, Wakil Gubernur Jawa Barat kala itu Deddy Miswar sempat meminta Lipo Group untuk menghentikan sementara proyek itu karena belum mendapatkan rekomendasi dari Pemprov. Karena Pemprov Jabar hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektar untuk lahan proyek Meikarta, padahal Meikarta awal mulanya menyebut proyek ini tuh mendapat izin sebesar 300 hektar. Bahkan nantinya diperluas hingga 500 hektar. Gapnya itu udah jauh banget dari 100 lapangan sepak bola jadi 700 lapangan sepak bola. Di Mei 2018 terdapat 2 kasus Meikarta dari penguatan pilot vendor dan dimenangkan oleh PT Lipo. Lalu juga ada beredar kabar bahwa ada 15 kontraktor Meikarta meminta penghentian proyek Meikarta. Pada Oktober 2018, Wakil Ketua KPK saat itu Basaria Panjaitan membenarkan adanya operasi tangkap OTT terkait proyek Meikarta. Para pejabat Pemkab Bekasi yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima uang sebesar 7 miliar rupiah dari pihak swasta. Uang tersebut disebut sebagai bahan dari komitmen fee tahap pertama senilai 13 miliar rupiah. Tak hanya pejabat daerah, KPK juga menangkap Direktur Operasional Lipo Group Billy Sindoro. Salah satu tersangka adalah Direktur Operasional Lipo Group, Billy Sindoro. Billy Sindoro ditangkap oleh KPK Senin malam. Saya minta Meikarta perjelas persoalan ini, kemudian selesaikan masalahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan ngumpulin uang rakyat, terus barangnya nggak ada, ngorbanin rakyat banyak. Ini nggak benar bisnis seperti ini. Pada Februari 2023, akhirnya pihak Meikarta memenuhi panggilan dari Komisi 5 DPR RI sebelum setelahnya mangkir. Dari rapat tersebut, Presdir dari LPJK, Ketut Budi Wijaya, mengungkapkan bahwa hanya terdapat 18.000 unit yang benar-benar dipesan, sedangkan goal mereka merupakan 100.000 unit, dan yang benar-benar diserah terimakan merupakan 4.200 unit. Cari dong jalan keluarnya, jangan sampai ada jaminan-jaminan yang tidak kita ketahui. Sebagai rakyat kan kita menghendaki itu. Yang kedua, kita ada bahas mengenai kereta cepat Wush yang awalnya dijual sebagai simbol kemajuan Indonesia. Kereta cepat pertama, teknologi tinggi, dan kebanggaan nasional. Tapi di balik badan kereta yang kinclong itu, ada tagihan jumbo yang ikut melaju. Biaya proyek ini aslinya awalnya sekitar 99 triliun rupiah, lalu membengkak jadi hampir 120 triliun rupiah. Jadi bukan keretanya aja yang Wush, anggaran juga ikut Wush. Masalahnya, mayoritas proyek ini dibiayai oleh utang. Sekitar 75% dananya berasal dari pinjaman China Development Bank, sisanya dari modal pemegang saham. Nah, pihak Indonesia lewat konsorsium BUMN yang dipimpin oleh KAI kebagian beban utang sebesar 54 triliun rupiah. Bunganya kurang lebih 1,2 triliun rupiah per tahun. Dugaan ini tuh semakin panas saat kita mendengar Mahfud MD buka suara. Katanya, proyek Wush ini memakan sekitar 54 juta US dollar per kilometer. Sedangkan proyek serupa di Cina ini hanya menghabiskan 17 hingga 18 juta US dollar per kilometer. Nah, kalau misalnya angkanya bisa sampai 3 kali lipat, pertanyaannya simpel. Ini tuh rel kereta api atau rel kereta ngangkat markup? PK sendiri bilang kalau misalnya kasus ini dalam tahap penyelidikan, artinya belum masuk penyidikan. Belum ada yang tersangka, tapi arah pertanyaannya udah jelas. Apakah pembengkakan biaya ini murni masalah teknis atau ada permainan di belakang layar? Jadi sekarang masalahnya Wush bukan cuma perkara soal kereta cepat dan cicilan yang panjang, tapi juga soal siapa yang mungkin ikut nebeng di jalur cepat. Kamu tahu nggak hal selain cinta yang bisa melewati jarak dan waktu? Ya betul, itu korupsi. Ya, di video ini pun kita akan mengungkit korupsi yang terjadi 2 abad lalu. Kalau sekarang korupsinya main di e-budgeting, zaman Dendels dulu mainnya langsung di beras dan upah.
Dendels memang bangun jalan raya pos dengan ambisi yang sangat besar, nyambungin Anyer sampai Panarukan buat kepentingan logistik, pertahanan, dan kontrol kolonial. Tapi makin ke timur, duit pemerintah kolonial tuh mulai seret. Pas proyek masuk wilayah Cirebon ke arah Panarukan, Dendels tuh mulai pakai skema ya versi kolonialnya, dari anggaran diserahkan ke daerah. Caranya, hak pungut dari para bupati dialihkan buat biayai proyek. Jadi kalau biasanya rakyat setor tenaga dan hasil bumi ke bupati, kali ini jatahnya dialihin buat bangun jalan. Secara teknis, ini bikin narasi kerja paksa penuh tanpa sistem, jadi agak lebih rumit. Karena di atas kertas ada mekanisme, ada alokasi, dan ada struktur. Masalahnya di Indonesia dari dulu problemnya bukan cuma sistem, tapi siapa yang megang laci kas. Nah, disinilah versi korupsi bupati mulai muncul. Dalam sejumlah catatan sejarah populer, pekerja proyek ini sebenarnya disebut punya jatah, sekitar 10-an per minggu plus beras dan garam. Gederannya kecil? Ya memang. Tapi itu pun diduga nggak sampai penuh ke tangan pekerja. Jadi bahkan di 1800-an rakyat pun udah kena potong anggaran. Menurut versi ini, Belanda memang menyiapkan skema pembayaran lewat para bupati. Tapi para bupati justru diberi kebebasan penuh untuk ngatur distribusinya. Dan seperti tradisi birokrasi yang rupanya lintas abad, begitu dana turun ke perantara, mulai deh ada yang bocor halus. Upah nggak jelas, distribusi logistik nggak transparan, dan rakyat tetap kerja sambil lapar. Jadi kalau ditanya ini kerja Rodi atau korupsi, ya jawabannya bisa dua-duanya. Mungkin dari sini kita bisa belajar bahwasanya laba yang mewah terlihat di laporan tuh belum tentu mewah juga di hati dan di batin dan di moral kita. Bahwasanya manipulasi itu mungkin lolos dari meja audit, tapi bukan berarti lolos dari hati Tuhan. Maka di akhir hari kita harus tetap menjaga martabat kita dan berhati murni untuk saling membantu dan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih semuanya.